Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa la yatakallam illa Allahu rahmanu wa qala suwab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zaiqa wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa wa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan bacaan kita kitab hikam, yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-143 dan ini insyaallah menjadi titimah, menjadi penyempurna dari kajian hikam yang bertemakan tentang pujian. Jadi dari hikmah yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pujian manusia kepada diri kita yang dipuji. Sekurang-kurangnya udah 3 hikmah yang kita bahas tentang itu, Pak. Yang pertama yaitu ketika ada manusia memujimu, lima tazunnuna fika, karena dia menyangkakan sesuatu yang baik ada di dalam dirimu. Ketika ada orang memuji kita, maka hal itu sebabnya dia menyangkakan sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita. Maka sikap kita adalah pakun anta zaman linapsika lima ta'lamuhu minha, maka engkaulah yang harus mencaci maki dirimu sendiri, karena kita yang tahu hakikat diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Orang hanya berprasangka, sedangkan kita yakin aib dan cacat terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, hikmah yang bertemakan yang sama adalah al-mu'min idza mudiha istahya minallah. Seorang mukmin ketika dia dipuji, maka salah satu bawaan perasaan dalam hatinya adalah semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dipuji bukan malah semakin ngapung, bukan semakin tak sadar diri, tak tahu diri, malah semakin dipuji dia semakin malu kepada Allah. Yang membawanya malu ayyusna biwasbin la yashhaduhu min nafsi, karena dia dipuji dengan sesuatu yang dia tidak saksikan ada di dalam dirinya. Nah, sehingga itu yang membuatnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yang bertema yang sama ialah ajhalun nas, manusia terbodoh adalah manusia yang meninggalkan sesuatu yang diyakini karena sesuatu yang diprasangkakan.
Kemarin itu yang hikmah sebelumnya ya Pak ya. Seseorang ketika disebut orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang yakin yang ada di dirinya karena sesuatu yang disangkakan oleh manusia. Jadi ketika ada orang dipuji, dia larut dengan pujian itu, padahal pujian itu adalah prasangka, sedangkan dia tahu dan yakin betapa banyak aib yang ada di dalam dirinya. Nah itu hikmah yang berkaitan tentang pujian. Kenapa kok banyak sekali ya tema-tema yang berkaitan tentang pujian? Karena sekurang-kurangnya, ini kita coba lihat dulu di kitab yang ini, yaitu kitab Iqadhul Himam. Manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. 1, dipuji senang, dihina marah. 2, dihina senang, dipuji marah. Yang ketiga, dipuji senang, dihina marah. Ya kalau kita ulang lagi ya Pak ya. 1, dipuji senang, dihina marah. Yang kedua, dipuji dia marah, dihina senang. Nah yang ketiga hampir sama dengan yang pertama. Dipuji dia akan merasa senang, dihina dia akan marah. Tapi marahnya motif dengan yang pertama beda. Nah anggap saja menjadi 2 bagian Pak. 1 dipuji marah, dipuji senang, dihina marah. Atau orang teh senengnya mah dihina, ketika dipuji marah. Kira-kira kita yang mana nih Pak? Kayaknya kita yang kalau dipuji senangnya minta ampun, kalau dihina marahnya minta ampun juga. Nah tetapi ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang pertama. Wabil khusus golongan yang pertama yang dipujinya senang, dihinanya marah, dengan sama sikap yang ketiga pun sama, dipuji senang, dihina marah, tapi motif marahnya beda. Kalau yang pertama motif marahnya ke makhluk, kalau yang ketiga, nah kenapa marah? Karena mereka meyakini makhluk itu adalah isyarat dari Tuhannya. Jadi kalau makhluk menghina itu seakan-akan kode dari Allah bahwa Allah tidak ridho. Nah sehingga marahnya bukan ke makhluk, tetapi marah terhadap diri sendiri yang belum bisa konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Nah ini untuk yang pertama disebut orang awam. Untuk yang kedua, orang yang senangnya itu dihina, nggak senang dipuji. Kenapa? Karena pujian bisa menjadi penghalang seseorang untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi orang yang pujian bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah adalah satu rintangan, ujian, cobaan yang bisa menghambat perjalanan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga dia tidak suka dengan pujian karena takut di tengah jalan dia terhambat perjalanannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia lebih senang dengan yang dihina, lebih senang dengan hinaan? Karena hinaan itu termasuk satu kezoliman dari makhluk Allah. Ada siapanya? Jadi hinaan, cacian, apapun itu termasuk zolim dari seorang hamba ke hamba yang lainnya. Kenapa resep dihina? Karena zolim yang dia dapatkan akan semakin mendekatkan derajat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zolim yang dia dapatkan itu akan bertentangan dengan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang sairin berjalan menuju Allah akan senantiasa memilih sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu ketimbang memilih sesuatu yang cocok dan pas dengan hawa nafsunya. Nah itulah beberapa bagian kategori hamba Allah ketika dipuji dan dihina. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang ketika dipuji ya kita senang, karena kita yakini bahwa pujian yang datang dari makhluk tersebut sebagai isyarat dari Allah bahwa kita termasuk bagian dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, ketika kita dipuji oleh orang lain, motif senangnya kita nggak perlu kita samakan dengan yang arifin, ialah
Allah memberitahukan kepada kita melalui lisan makhluknya bahwa apa yang dipujikan harus ada di dalam diri kita. Jadi ketika Bapak dipujikan orang soleh, disebut orang soleh, duh meni soleh teh. Nah, ini sudah ada solehnya teh sedikit. Nah, maka itu isyarat dari Allah bahwa kita harus semakin soleh. Nah, ketika kita dipujikan oleh orang lain, duh meni soleh teh, padahal tidak soleh, ya tetap senang. Kenapa senang? Karena isyarat dari Allah agar kita kembali menjadi orang yang soleh. Bisa dipahami banyak. Nah, itulah beberapa sikap seseorang ketika dipuji dan dihina oleh orang lain. Coba kita bacakan hikmah yang selanjutnya ini. Iza utliqas sana'u, ketika diucapkan pujian alaika kepadamu, walasta bi ahlin, sedangkan kamu bukan pemiliknya, ahlinya. Fa asni alaihi bima huwa ahlu, maka pujilah olehmu, layangkanlah pujian itu olehmu kepada zat yang memang merupakan pemilik dan ahlinya. Jadi ketika kita dipuji oleh orang lain, ini ada salah satu sikap lagi. Ketika kita dipuji oleh orang lain, kemudian pujian tersebut nggak ada di dalam diri kita, maka kata Sayyid Ibnu Athaillah Sakandari, fa asni alaihi bima huwa ahlu, maka pujilah olehmu zat yang memang memiliki pujian tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Coba kita bacakan, dan insya Allah Bapak-bapak sekalian saya yakin ini udah paham sekali. Yaitu wal makna al jadidul ladzi tudibuhu hadhil hikmah ila ma'ani salasatil lati qablaha. Jadi makna yang ini dibandingkan dengan makna yang tiga yang sudah lewat dalam hikmah-hikmah yang sudah lewat. Nah, ini bisa menjadi penambah makna bagi kita, yaitu iza ra'aita, ketika kamu melihat annallaha qad atlaqa lis alsinatan nasi bisana'i alaika, Allah menggerakkan lisan makhluknya untuk memuji dirimu. Kita lihat ada orang memuji kita, makhluk Allah memuji kepada diri kita. Nah, itu kan secara hakikat Allah menggerakkan lisannya untuk mengeluarkan kalimat yang isinya pujian terhadap kita. Wa anta lasta ahlan lidzalika, namun kita dapati diri kita bukan apa yang disangkakan, sesuai dengan yang disangkakan. Artinya pujian tersebut ya bukan memang milik saya, walaupun yang dipujikan ada. Laras Pak. Jadi contohnya gini, ketika seseorang dipujikan ahli sedekah, padahal memang ahli sedekah. Nah, pertanyaannya, pujian itu memang dia pemiliknya atau bukan? Jadi ketika ada orang dipujikan atau kita lah dipujikan, duh ini soleh-soleh teh Ustaz Kurnia teh, ini resep sholat tahajud, tapi ya memang sholat tahajudnya resep. Nah, pertanyaannya, Ustaz Kurnia tuh ahlan lizalika sana atau tidak? Memang pemilik pujian tersebut atau bukan? Ya bukan. Pada hakikatnya memang bukan Ustaz Kurnia, tapi karena yang dipujikan dengan realitanya sama. Mohon, tapi Ustaz Kurnia bisa seperti itu, satu, karena sebab tahajudnya digerakkan oleh Allah, karena sebab hidayah dan taufiknya diturunkan oleh Allah. Yang keduanya, walaupun yang dipujikan sama, sehebat-hebatnya manusia tetap ada aib, cacat dan dosanya. Sedangkan aib, cacat dan dosanya tidak dipertontonkan oleh Allah kepada orang yang memuji tersebut. Sehebat-hebatnya orang, ketika dia melakukan sholat tahajud, ketika dia melakukan taat, ibadah, amal soleh dan lain-lainnya, kira-kira di masa lalunya atau mungkin di masa itu ada kemungkinan nggak Pak dia melakukan kemaksiatan? Ada kemungkinan. Tetapi yang Allah gerakkan melalui lisan makhluknya, kenapa hanya yang baiknya saja? Nah, maka pada saat itu tetap mendorong seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mereka memujiku, mereka mengatakan aku baik, rajin anu, padahal aku sadar di dalam hatiku hal ini tak bisa aku dapatkan kecuali karena sababiah karunia dan rahmat. Yang keduanya, ya Allah,
mereka memujiku, padahal aku tahu apa yang terjadi di dalam diriku sehakikat-hakikatnya. Walaupun aku terlihat sering sholat tahajud, tapi mereka nggak tahu ketika aku sholat tahajud khusyuk jeung teu nama teu nyahoeun. Laras siapanya? Ketika mereka menyangkakan aku sholat tahajud, mereka nggak tahu ketika aku sholat tahajud timimiti Allahu Akbar sampai salam dan ngahuleng. Juga Allahu Akbar, parat nepi ka salam ngahuleng. Pertanyaannya apa? Ketika makhluk melihat Bapak yang sholat seperti itu, yang keluar dari lisan mereka tetap pujian atau hinaan? Pujian. Padahal hakikatnya yang tahu sholat tahajud itu kurangnya banyak ialah diri kita sendiri. Nah, artinya ada salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluk. Ketika Allah gerakkan lisan makhluk memuji kita, padahal kita bukan yang punyanya pujian tersebut, walaupun pujian tersebut memang ada pada diri kita, karena kita yakin seyakin-yakinnya kita bisa melakukan apa yang dipujikan karena sebab rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pun di samping itu Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat aib, cacat, kekurangan kita dari makhluk yang memuji kita semuanya. Nah, sehingga alangkah baiknya, kemarin ada pertanyaan, gimana kalau kita dipuji oleh orang lain, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya memang sakuduna. Kenapa sakuduna? Ketika kita dipujikan oleh orang lain, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu Pak sebagai salah satu bentuk sikap seseorang ketika dipujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sedikit kita akan bahas perbedaan antara satu yang diridhoi, yang satu lagi yang tidak diridhoi. Karena di sini Syekh Ramadan Al-Buti membagi beberapa hal yang menjadi sababnya seseorang dikhawatirkan termasuk golongan syirik banyak. Nah, ini dipuji bisa musyrik banyak. Saking bahayanya. Makanya kenapa sampai 4 hikmah berturut-turut membahas tentang pujian. Manusia itu ada yang selalu ingat kepada Allah, bahkan selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang satu manusia yang senantiasa lupa dan lalai dari Allah. Kalau golongan pertama, orang yang selalu merasa diawasi dan selalu ingat kepada Allah, maka apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, malah semakin meningkatkan keimanan kepada Allah. Sudah kita bahas hadisnya. Rasul pernah menyebutkan al-mu'min idza mudiha rabbal imanu min qalbihi. Mukmin ketika dipuji, maka iman itu semakin kuat dan bertumbuh di dalam hatinya. Jadi bukan semakin lalai, semakin kuat dan semakin bertumbuh. Nah, ini ciri orang-orang yang zikir, eling ke Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada orang yang lalai kepada Allah, maka pujian ini jatuhnya apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat akan semakin membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, nah ini banyak, wa hadza yaziduhu sana'u i'tidadan bi nafsihi. Mereka menganggap yang dipujikan itu memang hak mereka. Ya, saya memang ahli tahajud dalam hati, nggak mungkin terucap dari lisan. Karena kan saya yang berjuang mati-matian untuk bangunnya. Kan saya yang berjuang keras untuk pagi-paginya saya, malam harinya saya nggak tidur terlalu malam dan lain-lainnya. Mereka menganggapnya memang pantas dan layak. Nah, ciri orang yang seperti ini, yang ketika mereka menganggap yang dipujikan hak mereka, cirinya cuma satu. Kalau dihina, sakit hatinya. Kalau dihina, sakit hatinya. Atau kalau tidak dipuji setelah melakukan kebaikan, dia menanti-nanti pujian itu kapan tibanya. Kalau sudah terlihat oleh orang lain, ingin hati lisan orang lain tuh memuji kebaikan yang keluar dari dalam dirinya. Tapi kalau
dihina sedikit saja sakitnya luar biasa. Nah, itu salah satu cirinya. Nah, orang yang seperti ini, kata Syekh Ramadan Al-Buti, wa min sama yaziduhu sana'u wuqu'an fi barathini syirki, akan senantiasa menambah dalam seseorang jatuh dalam lubang kemusyrikan. Walaupun musyrik itu ada dua. Satu musyrik besar. Musyrik besar itu yang menganggap segala sesuatu selain Allah punya kekuatan, punya bisa mendatangkan manfaat dan madorot. Nah, ini musyriknya besar. Kalau kayak gini nggak akan diampunkan dosanya kalau ke bawah meninggal. Selain dari Allah bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madorot. Yang kedua, ada musyrik itu asgor, kecil. Bahkan bisa disebut juga lembut, khafi, samar. Saking samarnya, yang musyriknya nggak sadar. Saking samarnya. Salah satu contohnya kan riya. Kemudian salah satu lagi contohnya adalah ketika seseorang dipuji oleh orang lain. Nah, kemudian pujian tersebut membuat dia senang, membuat dia lalai dari Allah, bahkan tidak menambah kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini tetap tergolongkan musyrik. Tapi bukan musyrik akbar ya, Pak ya. Kenapa? Karena musyrik itu banyak sekali, cuma pangkalnya satu, Pak, sifatnya, yaitu annaha tahilul iman billah ila madahir yatajammalu bihal lisan wa tasdahi bihal aqdo. Seseorang yang hatinya dan lisannya, hatinya dan dohirnya gak sinkron. Maksudnya orang musyrik yang dimaksud oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini adalah orang yang ketika dipuji oleh orang lain akan senantiasa memperbaiki dohirnya, akan semakin bagus dohirnya, akan semakin banyak rakaat salatnya, akan semakin lama sujudnya, tapi hatinya semakin hilang Allahnya. Karena yang diharapkan adalah pujian dari orang-orang sekitarnya. Kira-kira musyrik atau tidak ya kayak gini? Jadi ketika dia dipuji oleh orang lain, akan semakin banyak sedekahnya, akan semakin banyak menolong orang lainnya, akan terlihat bagus dohirnya, tapi hatinya malah semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia harapkan bukan dekat dengan Allah, tapi pujian-pujian yang lainnya yang keluar dari lisan makhluk-makhluk Allah. Nah, auzubillah summa auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan yang ini dan kita ditanamkan oleh Allah di dalam hati kita masing-masing bahwa ketika kita baik, kita yakin kebaikan itu datangnya dari Allah. Ketika kita dihina oleh orang lain, gak perlu sakit hati terhadap orang yang menghina. Anggap saja itu adalah ilham Allah yang keluar dari lisan makhluk Allah, mengingatkan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, panginten itu penutup hikmah yang membahas tentang pujian. Insyaallah kedepannya kita akan bahas lagi hikmah-hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Mangga tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan, mangga. Tanapi cekap Bapak-bapak sadayana. Cekapnya. Cekip bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.